Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Tete Saputra. Saya merupakan mahasiswa PJJ Manajemen Universitas Cyber Asia. Saat ini saya akan mempresentasikan tugas digital marketing dengan topik yang akan saya presentasikan adalah peran influencer dalam meningkatkan strategi pemasaran digital. Baik, kita lanjut ke bagian yang pertama, yaitu perkembangan pemasaran digital. Penggunaan media sosial Instagram dianggap berhasil dan bisa menyampaikan komunikasi pemasaran dengan baik, terutama dalam komunikasi visual, karena kebiasaan masyarakat saat ini ketika ingin mencari sesuatu selalu melihat bentuk dari visualnya terlebih dahulu. Nah, seperti yang kita ketahui ya, selain melalui Instagram, digital marketing saat ini juga bisa melalui TikTok, bisa melalui Facebook, bisa melalui YouTube, atau bisa melalui website juga. Nah, salah satu dari perkembangannya saat ini yang banyak digunakan juga adalah jasa influencer ya. Baik itu melalui Facebook, Instagram, TikTok, ataupun YouTube. Selanjutnya adalah pengertian influencer. Influencer adalah individu yang memiliki pengaruh signifikan dalam media sosial. Influencer memiliki kemampuan untuk membangun hubungan yang lebih dekat dengan pengikutnya, yang sering kali dianggap sebagai teman atau bahkan seperti anggota keluarga oleh pengikutnya. Ini diungkapkan oleh Abidin tahun 2016. Ya, biasanya influencer ini memiliki pengikut yang loyal ya, teman-teman. Memiliki pengikut yang loyal dan memiliki kepercayaan terhadap orang yang diidolakan. Seperti itu. Sehingga seringkali influencer ini mempengaruhi keputusan pembelian daripada calon konsumen. Khususnya kalau konsumennya para pengikutnya, pasti pengikutnya itu percaya ya dengan apa yang diungkapkan oleh idolanya ini. Seperti itu. Selanjutnya, pengertian pemasaran digital. Menurut Purwana dan kawan-kawan tahun 2017, pemasaran digital adalah tindakan memajukan dan mengembangkan pasar melalui media online dengan memanfaatkan berbagai cara. Selain itu, menurut Nadia tahun 2016, pemasaran digital adalah penggunaan teknologi digital dan media elektronik atau internet sebagai sarana pemasarannya. Atau bisa kita simpulkan saja, pemasaran digital adalah suatu kegiatan memasarkan sebuah produk dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Yang seperti tadi disampaikan, baik itu melalui website atau melalui e-commerce ya, seperti TikTok, Shopee dan sebagainya juga bisa, atau melalui Instagram juga bisa sebagai sarana pemasarannya ya, media iklan. Selanjutnya adalah peran influencer dalam pemasaran digital. Yang pertama yaitu meningkatkan brand awareness atau meningkatkan pengetahuan calon konsumen tentang brand kita. Ya, ini karena dianggap efektif. Influencer kan biasanya ya teman-teman itu memiliki banyak sekali pengikutnya. Pengikutnya banyak banget. Sehingga ketika kita memakai influencer, maka engagement atau hubungan ya, atau interaksi dari si influencer ini dengan para calon-calon customer kita itu lebih spesifik dan lebih intens seperti itu. Kemudian yang kedua adalah membangun kepercayaan konsumen. Seperti tadi sudah dibilang, salah satu caranya itu dengan membangun kepercayaan konsumen kepada produk itu melalui influencer. Karena ketika karena seorang pengikut influencer itu biasanya percaya kepada idolanya ya, maka apapun yang dibilang idolanya percaya aja gitu. Sehingga ketika si influencer ini memasarkan produk kita, maka si para pengikutnya juga akan percaya dengan produk yang dipasarkan tersebut.
Yang ketiga adalah menyampaikan pesan secara persuasif. Ya, pasti. Dengan komunikasi yang intens, dengan komunikasi yang sering ya, dan dengan yang komunikasi yang spesifik, ini bisa mempengaruhi keputusan pembelian daripada para konsumen. Bagian yang selanjutnya adalah jenis influencer. Yang pertama ada mega influencer, itu kalau dilihat dari sosial medianya pengikutnya itu lebih dari 1 juta pengikut ya. Ini biasanya tokoh besar ya, atau tokoh publik yang terkemuka ya, baik nasional maupun internasional. Kemudian yang selanjutnya adalah influencer tipe makro. Makro ini pengikutnya 500.000 sampai 1 jutaan lah. Itu biasanya di kalangan selebritis, artis ya. Selanjutnya ada mikro influencer atau influencer tipe mikro. Ini pengikutnya antara 10.000 sampai 100.000. Ini biasanya lebih sering atau lebih interaksinya dengan para penggemarnya ya. Dan juga biasanya ini lebih fokus ya, biasanya kayak food blogger gitu ya. Itu lebih terfokus pada sebuah merek gitu ya, atau jenisnya. Kemudian ada yang terakhir, ada influencer tipe nano. Ini pengikutnya dari 1.000 sampai 100.000. Ini biasanya influencer pemula tuh ya, yang masih pengikutnya masih belum lebih dari 100.000 ya, belum 100.000 lah. Itu ya, biasanya juga influencer ini yang tipe nano ini lebih efisien dari segi biaya ya. Dan jangkauannya ya memang juga tidak terlalu luas, dan biasanya ini masih fokus pada UMKM seperti itu ya, yang belum terlalu besar cakupannya. Baik, yang selanjutnya itu jenis-jenis influencer. Yang pertama ada mega influencer. Ini kalau dilihat dari followersnya itu lebih dari 1 juta followers. Mega influencer ini efektif untuk kampanye kegiatan yang besar ya, misalnya kegiatan-kegiatan besar yang skalanya besar, cocok. Namun memiliki biaya yang tinggi serta engagementnya yang rendah. Yang kedua ada makro influencer. Ini lebih spesifik, biayanya lebih rendah dari mega influencer. Ini followersnya rate-nya antara 500.000 sampai 1 juta followers di medsosnya ya. Ini bisa influencer kecantikan, gaming, ataupun kuliner juga bisa. Selanjutnya ada micro influencer. Cenderung lebih kecil, audiensnya lebih kecil, namun lebih spesifik, engagementnya tinggi, dan lebih kuat dalam promosi sebuah brand ya, karena engagementnya tinggi, interaksinya tinggi dengan para audiensnya. Selanjutnya yang terakhir ada nano influencer. Ini engagementnya tinggi, lebih spesifik, tapi ini followersnya itu antara 1.000 sampai dengan 10.000. Ini biasanya cocok untuk bisnis kecil ya, UMKM, serta biayanya yang lebih rendah. Yang selanjutnya ada manfaat influencer marketing. Influencer marketing ini banyak sekali teman-teman ya manfaatnya untuk dunia marketing atau dunia pemasaran ini. Yang pertama, efektif menjangkau target pasar. Seperti tadi yang sudah disampaikan ya. Pasti target pasarnya itu akan lebih efektif dijangkau oleh brand atau produk yang kita miliki ketika kita memakai jasa influencer ya, karena pengikut mereka kan sudah banyak ya. Jadi kita fokus audiens atau calon konsumen ini lebih mudah didapatkan. Yang selanjutnya, biaya relatif efisien.
efisien di sini mungkin lebih pada tidak mubazir ya, daripada kita media marketing yang masih menggunakan secara manual itu spanduk-spanduk gitu-gitu kan, dengan di berbagai di banyak tempat ya, di berbagai tempat, maka dengan influencer ini itu lebih efisien karena ya seperti tadi sudah disampaikan ya, lebih mudah mendapatkan audiens dan calon konsumen, yaitu dari para pengikut-pengikut influencer ini. Kemudian engagement yang tinggi ya, yaitu interaksi antara si influencer dengan para pengikutnya kan pasti intens ya, secara tidak langsung ketika memasarkan suatu produk juga pasti akan lebih intens dan lebih cepat ya pas respon gitu. Baik, slide yang selanjutnya adalah strategi penggunaan influencer. Yang pertama itu menyesuaikan dengan target audience. Pasti ketika kita akan menggunakan jasa influencer itu harus jelas dulu influencer apa ini yang mau kita pakai jasanya. Kita ini punya perusahaan bergerak di bidang apa. Kalau kita bergerak di bidang sport atau olahraga, pasti kita mencari influencer ini dari kalangan atlet atau dari kalangan olahragawan ya. Misalnya kita punya produk jersey nih, baju olahraga ya. Ya pasti kita carinya itu influencernya dari pemain sepak bola, misalnya pemain voli seperti itu ya. Pemain olahraga pada intinya. Kalau kita punya restoran ya, pasti kita cari itu influencernya dari kalangan food blogger, karena target audiensnya itu sudah menyesuaikan. Kalau kita punya restoran berarti target audiens kita nih orang-orang yang suka jajan. Kalau kita punya perusahaan produk olahraga misalnya ya, kayak sepertinya jersey atau sepatu olahraga misalnya ya, kita cari influencernya orang-orang olahraga ya atau atlet misalnya ya, karena audiens mereka, followers mereka itu pasti yang suka olahraga gitu kan. Yang kedua, memilih influencer yang relevan seperti tadi sudah disampaikan. Yang ketiga adalah kolaborasi yang autentik. Selanjutnya adalah tantangan influencer marketing. Tentu dari peluangnya ini sekian banyak kita menggunakan jasa influencer, ada juga tantangannya teman-teman. Yang pertama, kredibilitas influencer. Nah, kredibilitasnya bagus atau enggak nih influencer yang kita pakai jasanya. Kalau kredibilitasnya buruk, ini bisa membangun citra buruk untuk brand atau produk yang memakai jasanya dia. Contohnya, misalnya kita pakai influencer salah satu selebritis, tersandung suatu kasus nih. Pasti masyarakat taunya kan, oh ini brand ambassador nih atau influencer dari produk A. Udah deh kita boykot, jangan beli produk ini deh, supaya dianya nggak dipakai lagi tuh sama brandnya. Kan itu secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap penjualan produk ya teman-teman. Karena ketika ada boykot gitu kan, produk itu otomatis nggak akan dibeli nih sama yang tadinya fansnya dia atau para pengikutnya, jadinya nggak dibeli. Yang kedua, risiko citra merek ya tadi. Citra merek yang melekat pada si influencer ini akan ikut jatuh nantinya. Yang selanjutnya, ketergantungan pada popularitas. Betul. Memang untuk influencer ini sangat bergantung pada popularitas ya teman-teman. Ketika popularitasnya menurun, otomatis engagementnya juga akan turun. Otomatis jangkauan dari brand yang kita punya kepada calon konsumen itu juga akan ikut menurun. Ya semuanya akan ikut menurun lah, saling berketerkaitan ya. Selanjutnya studi kasus brand lokal. Di sini ada Scarlett Whitening menggandeng influencer dan artis lokal ya. Banyak artis yang menjadi influencer dari Scarlett Whitening ini ya teman-teman. Kemudian juga aktif di TikTok atau Instagram untuk mereview produknya secara konsisten. Sini bisa kita lihat contoh-contoh artisnya ya. Mungkin teman-teman juga pada tahu.
bahkan ada sampai ke mancanegara ya. Kemudian studi kasus brand lokal yang selanjutnya ada dari MS Glow kolaborasi. Dari MS Glow itu kolaborasi dengan selebriti dan beauty influencer ya, influencer kecantikan. Kemudian menerapkan strategi endorsement berkelanjutan. Maksudnya gimana endorsement berkelanjutan ini? Kontrak ya, influencer itu berkelanjutan. Artinya ketika kita sudah pakai kontrak influencer, salah satu influencer nih, itu impact-nya atau efeknya itu besar untuk perusahaan, yang mulai penjualannya meningkat ya. Pasti secara otomatis perusahaan juga akan melanjutkan kontrak dengan influencer tersebut, karena ketika ganti influencer kan belum tentu ya dampaknya sesignifikan itu terhadap penjualan perusahaan. Baik, sekian yang saya sampaikan. Presentasi ini sudah seperti tadi saya sampaikan di awal, bahwa presentasi ini adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah digital marketing Universitas Cyber Asia. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.